Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nike. Nah, ini adalah hari ke-77 ya, tepatnya minggu ke-15. Dan semoga teman-teman tuh nggak bosan lihat video-video aku ya yang lagi nukang. Hari ini aktivitas aku adalah mau ngaci roster. Yes, kenapa roster di aci? Padahal kan roster itu tuh udah jadi ya teman-teman, roster tuh sebenarnya udah jadi dan ya udah tinggal nge-coating aja gitu. Kenapa harus diaci? Oke. Di sini aku mau cerita ke teman-teman semua. Jadi ini rumah aku tuh udah sekitar 6 bulanan ya teman-teman. Karena di dalam maupun di luar itu belum pada dicat ya, dan aku juga pasang roster, dan roster ini tuh aku pasang buat area luar ya, area yang ke void. Dan si roster ini tuh nggak aku apa-apain, di coating juga enggak gitu. Jadi artinya roster ini tuh setiap hari kehujanan, kepanasan. Akhirnya rosternya ini lapuk teman-teman ya. Kalau bahasa Sundanya tuh muruluk ya. Jadi di beberapa bagian, di beberapa part, mungkin kesalahan aku juga saat beli roster ya teman-teman. Ini tuh aku beli roster yang batu alam gini motifnya ya, kan ada roster yang beda-beda ya teman-teman, ada yang warna putih, ada yang warna merah, dan ini ada yang abu. Nah, entah kenapa, apa emang kebagian pas aku aja atau gimana gitu, ini lama-lama si roster ini tuh muruluk gitu loh teman-teman ya, di bagian yang belakang ini. Nih kalau teman-teman lihat yang bulat-bulatnya ini tuh pada ngelupas gitu. Akhirnya aku mutusin buat diaci aja. Jadi si rosternya diaci lagi, ditambal. Tapi ternyata ngaci roster ini tuh nggak segampang yang dibayangkan ya teman-teman. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena ini juga rosternya tuh banyak lubang-lubangnya ya. Dan lubangnya tuh ada yang besar, ada yang kecil gitu. Jadi kita memang harus ngikutin si lubangnya. Kalau kita ngaci full, nanti lubang-lubangnya akan ketutup ya. Tapi karena kita pengennya lubangnya terbuka gitu ya, lubang-lubang yang bulat-bulat ini tuh pengennya terbuka, jadi ya agak susah gitu. Ini ngerjainnya sampai seharian teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang punya ide gimana sih biar ngasih roster tuh bagus ya, cara tutorial mengaji roster yang baik gitu, teman-teman bisa langsung komentar di bawah ya. Atau mungkin menurut teman-teman roster tuh nggak perlu diaci gitu ya, teman-teman bisa share ya pengalamannya di kolom komentar. Nah, kalau pengalaman aku sendiri, ini roster biar awet akhirnya aku aci aja gitu, tapi nggak aku plester sih, cuma diaci aja teman-teman. Biar apa, biar lebih awet aja gitu. Kalau misalnya di coating aja tuh aku khawatir si rosternya lama-lama jadi rusak gitu, karena kan ini termasuk baru sebenarnya kan, belum setahun juga belum, tapi kok kenapa sih rosternya ini muruluk gitu ya bahasa Sundanya, nggak tahu kenapa deh. Nah terus ya udah deh, akhirnya aku nyobain, dan teman-teman tahu gak, ini kali pertama kita berdua ngaci. Jadi aku dan suami itu belajar ngaci dari roster ini teman-teman ya, dari roster dulu kita ngaci. Dan disitulah kita tahu betapa sulitnya ngaci ya. Iyalah, ngacinya roster ya, bukan dinding yang rata gitu ya. Ya udah, akhirnya kita pelan-pelan, dan pengalaman kita pertama kali ngaci adalah bingung ya. Karena pas pertama kali ngaci itu basah ya, kan kalau ngaci tuh diairin lagi gitu ya katanya. Kita airin, terus udah diairin nih, udah bagus, terus kayaknya ini kurang deh, akhirnya kita tambahin semen lagi, diairin lagi, tambahin semen lagi, dan itu ternyata yang bikin kerjaannya tuh jadi lama gitu ya. Cuman kalau kesini-sini udah tahu triknya, itu enak teman-teman. Nah, di video sebelumnya itu suami aku udah ngaci juga kan ya, beresin plesteran yang memang di talang tuh ada geradakan-geradakan gitu ya pinggir-pinggirnya, terus diaci ulang. Nah itu memang dia juga pertama kali tuh di situ belajar. Cuman kalau untuk roster, untuk dinding yang full dia belum pernah. Nah tapi dari situlah kita belajar ya teman-teman. Dari situ kita ngelihat gitu, oh ternyata ini tuh harusnya begini, ternyata ini tuh harusnya begitu gitu. Dan
kita memang benar-benar belajar dari pengalaman akhirnya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, nih. Jadi untuk ngaci lobster ini, teman-teman, kita kasih aciannya di bagian yang memang rata gitu ya, bukan di lubang-lubangnya. Tapi tetap aja sih beberapa part lubangnya itu ketutup. Akhirnya ketika kering ya si lobsternya ada beberapa yang ketutup, kita buka. Pas buka ternyata aciannya jadi rusak gitu. Pas aciannya jadi rusak, ya udah mau nggak mau kita aci ulang ya, gitu-gitu aja terus teman-teman sampai selesai ya. Gitu terus sampai bener-bener lobsternya tuh kelihatan bagus. Nah, di sini tuh kita benar-benar belum punya trik sih. Kalau yang punya trik mungkin bisa diakalin ya, pakai apa gitu biar lurus. Kalau di sini belum kita, jadi memang kita seadanya dulu kayak gini. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau ada yang mau nanya, Kak, kira-kira kalau misalnya mau ngasih roster semennya harus semen apa gitu. Nah, untuk semen sendiri sebetulnya semua semen tuh bagus teman-teman ya. Cuman ya memang ada keperuntukannya sendiri sih teman-teman. Ada semen yang buat beton gitu ya, buat ngecor. Terus ada juga semen yang memang buat ngaci. Ada semen juga yang buat khusus keramik gitu, khusus buat keramik. Dan itu karena beda-beda, sekarang tuh udah makin canggih, beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kan ada semen, ya udah pakai semennya satu aja, dan semen itu tuh bisa buat apapun, bisa buat ngecor, bisa buat pasang granit, bisa buat mlester, buat ngaci gitu. Nah, sekarang tuh lebih banyak variasinya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ke toko bangunan, teman-teman bisa tanya ya. Dan kalau misalnya teman-teman misalkan nemuin satu brand gitu ya, teman-teman cek deh di brand tersebut tuh ada semen apa aja. Pasti satu brand itu punya beberapa varian jenis semen ya. Pasti banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, Kak, ininya pakai apa, semennya pakai apa, teman-teman bisa langsung cek aja ke toko bangunan, karena menurut aku semua semen itu bagus asal yang mengaplikasikannya tuh benar. Kalau yang mengaplikasikannya dia kurang paham lah gitu ya. Misalnya semen yang biasa, dia samain cara pengerjaannya sama semen yang buat acian khusus gitu ya, dan dia pakai sama-sama buat ngaci. Itu akan beda treatmentnya teman-teman. Dari mulai keringnya semen itu juga beda. Ada semen yang 6 jam dia baru kering, tapi ada juga semen yang 3 jam tuh udah kering, udah bisa dicat gitu teman-teman. Jadi ini selalu berbeda ya teman-teman treatmentnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat hasilnya, ini bakalan aku kasih lihat hasilnya di akhir video ya. Jadi teman-teman saksikan terus channel YouTube Lunike. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Aktifin loncengnya jangan lupa. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.